Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, selama kita menjalaninya dengan jujur dan rendah hati. Tapi hari itu, saat teller bank memandang saya dengan tatapan penuh curiga, segalanya berubah. "Pak, penarikan sebesar ini. Untuk apa?" tanyanya pelan, tapi nada suaranya menusuk seperti pisau. $500, bukan jumlah yang besar bagi banyak orang, tapi bagi saya yang hanya pegawai kecil di perusahaan properti di Jakarta, itu adalah tabungan bertahun-tahun untuk biaya pengobatan ibu di kampung. Saya berdiri di depan loket, tangan gemetar memegang formulir. Namanya Ardi, saya Ardi Wijaya, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah sebelum merantau ke ibu kota mencari kerja. Di Jakarta ini, saya hidup hemat, tinggal di kos-kosan sederhana di pinggiran Tebet, makan nasi bungkus setiap hari. Saya tidak punya keluarga di sini, hanya teman-teman kerja yang biasa-biasa saja. Tapi ada satu orang yang membuat hari-hari saya berbeda, Rea. Rea Pratama, rekan kerja saya di DC Marketing. Dia miliarder sejati, anak konglomerat yang memilih bekerja di perusahaan ayahnya sendiri untuk belajar dari bawah. Tinggi, berkulit sawo matang khas pria Indonesia, senyumnya selalu hangat, matanya dalam seperti sumur tua yang menyimpan rahasia. Kami bertemu pertama kali 2 tahun lalu, saat saya baru masuk perusahaan. Dia yang melatih saya, sabar menjelaskan segala hal. Dari situ, persahabatan kami tumbuh. Kami sering makan malam bersama setelah lembur, cerita tentang mimpi, tentang keluarga. Tapi belakangan saya sadar perasaan saya lebih dari sekadar sahabat. Setiap kali Rea menyentuh bahu saya saat tertawa, jantung saya berdegup kencang. Di negeri ini, di mana orang-orang masih memandang cinta sesama jenis sebagai sesuatu yang aneh, bahkan dosa, saya menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Saya takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut dicemooh keluarga, takut segalanya. Hari itu, saya ke bank karena ibu menelepon malam sebelumnya. Suaranya lemah, batuknya tak henti. "Ardi, obatnya mahal sekarang, nak. Tapi jangan khawatir, ibu kuat. Saya tak bisa tidur semalaman. Tabungan saya sekitar 7 juta rupiah, setara $500 lebih sedikit. Saya putuskan tarik semua untuk kirim ke kampung." Teller itu, seorang wanita parubaya, terus bertanya. "Pak, ini jumlah besar untuk rekening biasa seperti ini. Apakah ada transaksi mencurigakan?" Matanya menyipit, seolah saya pencuri atau teroris. Saya jelaskan untuk pengobatan ibu, tunjukkan slip gaji, tapi dia tetap ragu. Akhirnya, dia panggil manajer. Manajer datang, memeriksa dokumen, tapi tatapannya sama, curiga. Saya merasa kecil, terhina. Di bank besar di Sudirman ini, orang-orang berpakaian rapi lalu lalang, tapi saya dengan kemeja lusuh, celana jeans biasa, jadi sasaran. "Tunggu sebentar, Pak. Kami harus erikasi," kata manajer dingin. Saya duduk di kursi tunggu, kepala tertunduk. Air mata hampir jatuh. Mengapa hidup begini sulit? Saya hanya ingin selamatkan ibu. Tiba-tiba, pintu bank terbuka lebar. Suara langkah tegas mendekat. Saya angkat kepala, dan dunia seolah berhenti. Rea berdiri di sana, jas mahalnya berkilau di bawah lampu bank, dibuntuti asisten pribadi. Dia langsung ke loket manajer, suaranya tenang tapi berwibawa. "Ada masalah apa dengan transaksi karyawan saya?" Manajer terkejut, teller membungkuk hormat. "Rea adalah nasabah IP, pemilik rekening miliaran di bank ini." Dia lihat saya, matanya lembut. "Ardi, kenapa tidak bilang kalau butuh uang?" Saya tergagap. "Ini untuk ibu, Re." Dia tersenyum, tarik ponselnya, hubungi seseorang. Dalam hitungan menit, transaksi saya disetujui. Bukan itu saja, dia tambah transfer besar ke rekening saya. Untuk pengobatan ibu dan lebih. Jangan tolak. Orang-orang di bank berbisik, tatapan curiga berubah jadi kagum. Tapi bagi saya saat itu, Rea bukan lagi rekan kerja.
Dia pahlawan dan hati saya jatuh semakin dalam. Malam itu kami makan di warung sate pinggir jalan seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Rea cerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia juga pernah merasa kesepian di tengah kekayaan. Aku senang punya teman seperti kamu, Ardi. Kamu tulus. Saya pandang dia lama. Re, terima kasih. Hari ini, kamu ubah segalanya. Dia pegang tangan saya sebentar di bawah meja. Hangat. Kita sahabat selamanya, ya. Saya angguk, tapi dalam hati saya berharap lebih. Di Jakarta yang ramai ini, di tengah hiruk-pikuk lalu lintas dan hujan deras, benih cinta mulai tumbuh. Tapi saya tahu perjalanan ini baru mulai dan badai akan datang. Keesokan harinya, kantor ramai seperti biasa. Gedung tinggi di kawasan Scibd penuh orang-orang ambisius. Saya masuk lift, masih memikirkan kejadian kemarin. Rea sudah di ruangan kami, tersenyum lebar saat melihat saya. Pagi, Di. Ibu sudah terima uangnya. Saya angguk, tersenyum. Sudah, Re. Ibu nangis bahagia. Katanya doakan kamu panjang umur. Dia tertawa. Baguslah. Kalau kurang, bilang saja. Sejak hari itu hubungan kami semakin dekat. Kami sering lembur bersama, mengerjakan proyek properti baru di Bali. Rea ajak saya ke situs proyek, naik pesawat bisnis kelas yang mewah. Bagi saya yang biasa naik bus, itu seperti mimpi. Di Bali, kami menginap di ila perusahaan. Malam-malam, kami duduk di teras menghadap laut, angin sepoi membawa aroma garam. Rea cerita tentang ayahnya yang keras, bagaimana dia dipaksa belajar bisnis sejak kecil. Aku iri sama kamu, Ardi. Kamu bebas, punya mimpi sederhana. Saya geleng kepala. Kamu yang beruntung, Re. Punya segalanya. Dia pandang saya dalam. Tidak segalanya. Aku kesepian. Saat itu, tangannya menyentuh tangan saya. Lama. Kami diam, hanya suara ombak. Hati saya berdegup kencang. Apakah dia merasakan yang sama? Kembali ke Jakarta, rumor mulai beredar di kantor. Ardi deket banget sama bos muda, bisik rekan-rekan. Ada yang iri, ada yang curiga. Tapi yang paling menyakitkan datang dari Rina, sekretaris DC yang diam-diam naksir Rea. Rina cantik, pintar, dari keluarga baik-baik. Dia sering dekati Rea, tapi Rea selalu sopan menolak halus. Suatu hari, dia konfrontasi saya di pantry. Ardi, kamu apa-apaan sih? Kok selalu lengket sama Rea? Dia bukan leel kamu. Saya diam saja, tapi dalam hati sakit. Di masyarakat kita, persahabatan pria dekat sering dicurigai. Apalagi kalau ada perasaan lebih. Konflik pertama muncul saat proyek Bali. Ada kesalahan kalkulasi anggaran dan atasannya Rea salahkan saya. Ardi, ini tanggung jawabmu, bentak dia di meeting. Saya stres berat. Malam itu, saya minum sendirian di kos. Rea datang bawa makanan. Ma, Di. Ayahku lagi marah besar. Kami bicara panjang. Saya akhirnya cerita tentang ibu, tentang masa kecil miskin. Rea dengar sabar, peluk saya saat saya menangis. Pelukan itu hangat, lama. Saat itu bibir kami hampir bertemu, tapi saya mundur. Re. Kita. Dia tersenyum sedih. Aku tahu, Di. Aku juga merasakan. Pengakuan itu seperti bom. Kami saling cinta, tapi di Indonesia ini bagaimana? Keluarga Rea pasti tak setuju, apalagi ayahnya yang konservatif. Keluarga saya di kampung juga. Tapi kami putuskan coba rahasia dulu. Bertemu diam-diam, jalan malam di Ancol, pegangan tangan di bioskop gelap. Momen-momen itu indah, penuh tawa dan kehangatan. Rea ajari saya tentang hidup mewah, tapi saya ajari dia tentang kebahagiaan sederhana. Tapi rahasia tak bertahan lama.
Rina curiga ikuti kami suatu malam. Dia oto kami berpelukan di taman. Besoknya oto itu tersebar di grup kantor. Kantor heboh. Ardi gai. Rea juga. Bisik-bisik tatapan jijik. Atasan panggil kami ancam pecat. Rea marah besar. Ini urusan pribadi. Tapi ayahnya tahu panggil dia pulang. Saya sendirian lagi, takut kehilangan segalanya. Ibu telepon, Ardi, ada rumor aneh dari tetangga. Kamu kenapa, nak? Saya nangis. Hidup ini terlalu berat. Badai datang lebih cepat. Ayah Rea, Pak Hartono, pemilik perusahaan, panggil saya ke ruangannya. Matanya dingin. Kamu sudah merusak anak saya. Keluar dari perusahaan ini sekarang. Saya gemetar. Pak, saya tidak. Rea masuk bela saya. Ayah, ini salah ayah. Aku cinta Ardi. Pertengkaran hebat. Pak Hartono bilang itu memalukan keluarga, tak sesuai adat Indonesia. Rea keluar rumah, tinggal di apartemennya. Kami semakin dekat di tengah badai. Rea bilang aku akan lawan semua demi kamu, Di. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rina yang ternyata punya motif lain. Dia kirim Oto ke media gosip online. Besoknya berita viral, anak miliarder terlibat skandal gay dengan karyawan biasa. Media ramai, wartawan kejar kami. Keluarga saya di kampung dikunjungi, ibu sakit parah karena malu. Ardi, kenapa kamu begini? Apa kata orang? Saya hancur. Ingin lari, tapi Rea pegang tangan saya kuat. Kita hadapi bersama. Kami kabur ke Yogyakarta sementara, tinggal di penginapan kecil. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk, kami bicara dari hati ke hati. Rea cerita dia sudah lama tahu orientasinya, tapi sembunyikan karena tekanan keluarga. Saya juga cerita perjuangan batin saya sejak remaja, bagaimana saya takut Tuhan murka, takut masyarakat. Malam di Malioboro, kami jalan pelan. Di apapun yang terjadi, aku tidak menyesal cinta kamu. Air mata jatuh. Cinta kami dalam, tapi dunia di sekitar kejam. Kembali ke Jakarta, konflik memuncak. Pak Hartono potong semua akses Rea, bekukan rekeningnya. Rea jatuh miskin sementara, tapi dia tertawa. Akhirnya aku rasakan hidup seperti kamu. Tapi ada pengkhianatan lebih dalam. Teman kantor lama saya, Andi, yang saya percaya, ternyata jual cerita ke media demi uang. Di. Aku butuh uang. Hati saya remuk. Pengkhianatan dari sahabat sendiri. Rea marah, tapi dia bilang kita bangun dari nol. Aku punya ide bisnis sendiri. Di tengah itu ibu saya semakin sakit. Saya pulang kampung, Rea ikut diam-diam di desa, orang-orang bisik-bisik, tapi Rea bantu rawat ibu, beli obat terbaik. Ibu lihat Rea, tersenyum lemah. Anak ini baik, Ardi. Siapa dia? Saya cerita semuanya. Ibu diam lama, lalu peluk saya. Nak, ibu hanya ingin kamu bahagia. Kalau dia buat kamu bahagia, ibu restui. Air mata kami bercampur. Restu ibu seperti angin segar. Tapi Pak Hartono belum menyerah. Dia ancam tarik semua proyek jika Rea tak kembali. Klimaks datang saat pertemuan keluarga besar Rea. Di rumah mewah di Menteng, semua saudara berkumpul. Pak Hartono bentuk intervensi. Rea, ini penyakit. Kita obati. Rea tegas. Ini bukan penyakit, yah. Ini cinta. Saya di luar, tunggu dengan cemas. Akhirnya Rea keluar, mata merah. Ayah ultimat, pilih keluarga atau kamu. Saya siap lepaskan. Re, jangan karena aku. Tapi dia pegang wajah saya. Kamu keluargaku sekarang. Kami putuskan hidup mandiri.
Rea jual saham pribadinya, mulai bisnis kecil properti syariah, sesuai nilai Indonesia yang kami pegang. Awalnya susah. Kami tinggal di apartemen kecil, makan sederhana. Tapi bahagia. Setiap malam kami peluk, cerita mimpi. Rumor mereda perlahan. Media cari berita baru. Tapi ada satu pengkhianatan terakhir, Rina datang minta maaf, katanya dia cemburu buta. Tapi kami sudah tak peduli. Ibu sembuh perlahan, pindah ke Jakarta tinggal sama kami. Dia terima Rea seperti anak sendiri. Rea dan saya bangun bisnis bersama. Dari kecil jadi besar. Kami bantu orang miskin bangun rumah murah untuk rakyat. Cinta kami tumbuh kuat di tengah cobaan. Tahun berlalu. Bisnis kami sukses, tapi kami tetap sederhana. Kami sering ke masjid bersama, sholat berjamaah, pegang nilai agama dan budaya Indonesia. Suatu hari, Pak Hartono sakit parah. Rea kunjung dia. Awalnya dingin tapi saat sekarat, ayahnya pegang tangan Rea. Makan ayah, nak. Ayah salah. Pengampunan itu obati luka lama. Kami nikah sederhana di luar negeri, tapi di Indonesia, kami hidup sebagai pasangan tanpa label besar. Kami adopsi anak yatim, beri pendidikan baik. Cinta kami ajarkan toleransi bahwa cinta sejati tak pandang jenis kelamin. Di balkon apartemen, lihat lampu kota Jakarta, Rea peluk saya dari belakang. Di, kamu ubah hidupku. Saya balik peluk. Kamu juga, Re. Dari hari di bank itu, segalanya berubah. Akhirnya, kami tulis buku tentang perjalanan kami, anonim dulu, tapi beri inspirasi banyak orang muda yang sama nasibnya. Di Indonesia yang perlahan berubah, kami jadi bagian kecil dari itu. Cinta kami bukti bahwa di tengah prasangka, ada ruang untuk kasih sayang tulus. Ibu kami bahagia lihat cucu angkat, desa kampung terima kami saat pulang. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Saya pernah curiga pada hidup, tapi Rea masuk, ubah segalanya jadi indah. Cinta pada akhirnya menang.